Diana Trestanti Nomleni, escape nurse, biasa dipanggil Tanti, itu nama depannya Diana. Terus punya suami 1, anak 2. Sekarang bekerja di Puskesmas Enlasi di TTS. Psikomatis itu sendiri ada terdiri dari 2 kata, yaitu yang pertama pikiran dan yang kedua itu soma, itu tubuh. Jadi gangguan psikomatis itu sendiri adalah keluhan fisik yang timbul yang dipengaruhi atau pikiran, yang dipengaruhi oleh pikiran atau emosi yang bukan karena alasan fisik tertentu atau alasan fisik yang jelas. Contohnya karena adanya sakit infeksi atau adanya luka, atau yang lebih sederhana saja gangguan psikomatis itu sendiri yaitu kondisi yang menyebabkan pengidapnya atau orang tersebut merasa sakit, merasa dirinya sakit atau mengalami gangguan fungsi tubuh. Tapi setelah dilakukan pemeriksaan tidak ditemukan adanya masalah atau yang ditemukan semuanya itu normal. Baik seperti itu. Psikosomatis dan gangguan mental. Jadi di saat kita sudah mengalami psikosomatis, gangguan emosi itu sudah mengarah ke gangguan mental dan emosional. Gangguan psikomatis itu sendiri gejalanya yaitu jantung berdebar, sesak napas, gampang lemas, susah tidur, nyeri kepala, nyeri ulu hati, nyeri nyeri dada. Nah, orang dengan gangguan mental dan emosional itu sendiri juga mengalami beberapa gejala, yaitu orang tersebut susah tidur, tidak nafsu makan, nyeri ulu hati, lemas, kadang sesak napas, merasa diri tidak dihargai, merasa tidak berarti, bahagia. Nah, itu sendiri dia mempunyai korelasi atau mempunyai hubungan sebab akibat dengan orang dengan gangguan jiwa. Psikomatis itu sendiri bisa diatasi kalau misalnya dia melakukan pemeriksaan. Jika dia melakukan pemeriksaan di dokter spesialis kejiwaan atau ke tenaga medis lainnya, itu biasanya diberikan edukasi. Edukasinya itu berupa kita memberitahukan kepada orang tersebut agar mampu mengelola stresnya dengan baik, selalu berpikir positif, terus mampu mencintai dirinya sendiri dan mampu merawat dirinya sendiri. Dia harus mampu mencintai, self love dan self care. Dia juga harus mencintai dirinya sendiri dan dia juga harus mampu merawat dirinya sendiri. Dia jangan hanya mencintai, tapi dia juga harus merawat dirinya sendiri. Prioritas merawat dirinya sendiri yaitu kesehatan diri, kesehatan mental dan kesehatan fisiknya. Dan kalau misalnya dia sudah mengalami, sudah pada tahap gejala-gejala susah tidur, nyeri kepala, dan lain-lain, biasanya itu dokter meresepkan obat-obat farmakologi seperti alprazolam dan mungkin obat-obat penenang lainnya. Apa masih kurang jelas bisa ditanyakan lagi? Ya, kalau sudah di tahap ODGJ itu ada beberapa macam obat yang nanti kita akan berikan. Kalau misalnya dia sudah di tahap orang dengan gangguan jiwa. Tapi kalau misalnya dia masih di tahap psikomatis dan masih di tahap gangguan mental emosional, itu masih bisa diatasi. Bisa diatasi. Misalnya kalau misalnya ada beberapa kuesioner untuk dapat kita menilai orang dengan gangguan mental emosional. Itu bisa di anak sekolah, mungkin karena stres dengan pelajaran atau semacamnya. Itu ada beberapa kuesioner. Itu ada kuesioner SDQ dan kuesioner SRQ. Kuesioner SRQ ini untuk untuk orang di usia di atas 20 tahun. Misalnya kalau kita sekarang itu ada 20 pertanyaan yang nanti kita akan ajukan ke mereka. Dan jika ada pertanyaan ini, contohnya seperti ini. Ini pertanyaan-pertanyaan untuk orang-orang dengan gangguan mental emosional. Dan kalau misalnya di dalam pertanyaan-pertanyaan ini ada kurang nafsu makan, lemas, nyeri kepala, terus susah tidur, mudah merasa takut, gemetar, dan lain-lain. Jika ada 6 kriteria ini saja yang kita sudah jawab, itu kita sudah masuk pada tahap gangguan mental emosional. Misalnya 6 kriteria, susah tidur, mudah nyeri kepala, merasa tidak dihargai, terus tidak ada nafsu makan. Jika kita menjawab 6 pertanyaan ini saja, kita sudah masuk pada tahap gangguan mental emosional. Dan untuk mengobatinya, jika kita mengalami gangguan susah tidur dan tidak nafsu makan, itu akan diberikan obat penenang dan obat penambah nafsu makan. Tapi jika sudah mengarah pada gangguan pada orang dengan gangguan jiwa, itu akan diberikan obat lainnya. Ada beberapa macam obat. Kalau kita di Puskesmas itu ada 3 macam obat. Biasanya nanti kita berikan. Kak, ini saya mau bertanya. Misalnya psikosomatis itu tidak diobati. Tadi Kakak menjelaskan bahwa jika itu tidak diobati atau tidak dicari tahu penyebabnya, itu mungkin mengarah pada gangguan jiwa ya, Kak? Iya. Nah, berarti orang-orang dengan gangguan jiwa itu awalnya mereka terkena psikosomatis kah? Atau ada juga yang langsung terkena, maksudnya langsung terdiagnosa ODGJ gitu, Kak? Apakah setiap orang yang
dalam gangguan jiwa itu melewati masa psikosomatis? Baik. Penyebab orang dengan ODGJ itu yang paling rentan atau banyak terjadi itu karena faktor genetik. Faktor genetik misalnya mungkin ada keluarganya atau orang tuanya yang mengalami gangguan kejiwaan. Nah, itu juga akan berpengaruh pada anak-anak atau cucu mereka nanti. Terus tidak semua orang yang mengalami ODGJ melewati masa psikosomatis. Psikosomatis ini berakibat pada ODGJ itu mungkin karena terjadi pada orang-orang yang susah mengontrol emosionalnya. Orang-orang dengan sentimental yang tinggi, perasaan tinggi, atau orang-orang dengan orang-orang dengan trauma yang berat, itu yang bisa mengakibatkan gangguan psikomatisnya ada. Contohnya, misalnya anak tersebut mengalami psikosomatis karena ibunya pernah meninggal karena sakit jantung. Terus tiba-tiba dia karena salah makan akhirnya dia mengalami nyeri ulu hati. Misalnya dia salah makan yang asam-asam atau bagaimana, atau dia terlambat makan. Terus dia merasakan adanya nyeri ulu hati. Dalam pikirannya dia langsung berpikir, sepertinya saya sudah mengalami sakit yang sama seperti ibu saya. Jadi dari situ psikologisnya mulai terganggu. Dia mulai berpikir, aduh sepertinya saya juga sudah sakit jantung nih. Padahal dia hanya terlambat makan. Sebenarnya kalau dia makan, maka mahnya akan sembuh. Nyeri ulu hatinya akan sembuh. Tapi karena dia punya berpikiran, dia punya traumatik tentang sesuatu. Kalau ibunya tiba-tiba meninggal karena sakit jantung, ibunya tiba-tiba meninggal karena nyeri ulu hati, akhirnya dia membesar-besarkan sesuatu yang sebenarnya hanya sepele atau hanya sakit biasa saja. Seperti itu. Iya, baik. Jika dihubungkan dengan Tuhan, iya benar kalau misalnya kita jauh dari Tuhan, maka tidak ada rasa bahagia di dalam hati. Karena di dalam tubuh kita ini juga ada terdiri dari roh, jiwa, dan raga. Jiwa dan raga ini memang ada dan dia berkaitan. Tapi jika kita jauh dari Tuhan, maka kita akan merasa ada sesuatu yang kosong di dalam hati, yaitu itu yang dinamakan roh. Makanya kalau kita dari tiga ini, jiwa, raga, dan roh, ini harus saling berkaitan. Dia harus ada hubungan vertikal dan horizontal. Nah, roh ini yang menghubungkan kita dengan Tuhan. Makanya kalau kita jauh dari Tuhan, kita tidak akan pernah merasa bahagia, tidak akan pernah merasa puas. Mungkin jika kita mengelola stres dengan baik, atau di saat kita mengalami stres, jika kita mendekatkan diri dengan Tuhan, maka jika kita mendekatkan diri dengan Tuhan, maka kita akan memiliki sikap yang optimis. Jika kita memiliki sikap yang optimis itu, maka muncul perasaan-perasaan yang positif. Sepertinya muncul perasaan bahagia, muncul perasaan puas, muncul perasaan sukses, dan kita akan merasa dicintai dan kita akan merasa aman. Dan jika kita sudah merasa dicintai dan merasa aman, maka pikiran-pikiran yang negatif itu tidak akan berdatangan. Misalnya kita hanya sakit lambung atau kita hanya sakit kepala, pikiran-pikiran yang negatif tentang penyakit-penyakit yang buruk itu tidak mungkin akan datang. Oke. Masih kurang jelas? Bisa ditanyakan lagi. Jadi kalau bisa saya simpulkan Kak, jadi semakin buruknya spiritual seseorang itu semakin beresiko untuk terkena psikosomatis juga ya Kak? Iya, benar. Kasih Kak. Oh ya, mungkin di satu ayat yang ada di Alkitab, di Matius 2 ayat 29 yang mengajarkan tentang kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi sebelum kita mencintai orang lain atau mengasihi orang lain, maka kasihilah dulu diri kita sendiri. Jika kita sudah mampu mengasihi dan mengenali diri kita sendiri, baru kita akan bisa menerapkan itu kepada orang lain. Jadi kita gali, kita kenali dan cintai diri kita sendiri. Tergantung dari pribadi orang-orang tersebut. Misalnya orang dengan ateis dan tidak mengenal Tuhan, tapi dia mencintai alam atau dia banyak berpikiran positif. Maksudnya begini, jika saya melakukan hal yang baik, pasti alam dan orang-orang di sekitar akan mengembalikan kepada kita hal-hal yang baik pula. Orang ateis dia mempercayai hal seperti itu. Tapi kalau misalnya orang tersebut dia melakukan hal-hal yang buruk atau membunuh atau mencelakai orang, maksudnya ini kan dia tidak percaya Tuhan, otomatis hal-hal yang buruk juga akan kembali terjadi kepada dia. Misalnya dia bisa ditangkap, masuk penjara, atau dia juga bisa dimusuhi orang lain. Seperti itu. Jadi tidak semua orang yang tidak mengenal Tuhan itu bisa berkorelasi atau bisa dapat mengalami psikosomatis atau gangguan mental emosional. Itu tergantung dari coping atau individu tersebut. Jika memang dia tidak mempercayai Tuhan, tapi dia mempunyai banyak pikiran-pikiran positif, maka itu akan berakibat pada kondisi fisiknya akan tetap fit, dia akan tetap sehat kondisi mental dan emosionalnya. Tapi ada satu yang mungkin tidak kita tahu,
Karena di dalam tubuh kita ini sudah ada 3 yang tadi saya sudah jelaskan, jiwa, raga, dan roh. Ada satu yang betul-betul dia tetap akan merasa kosong sampai kapanpun. Mungkin nanti bisa diwawancara lagi orang-orang yang ateis atau orang-orang yang tidak percaya Tuhan, nanti bisa digali. Apa mungkin benar seperti yang pernah kakak baca dulu atau yang pernah diajarkan dulu, karena orang-orang seperti itu juga akan merasakan sesuatu kekosongan dalam hati mereka. Shalom semua. Perkenalkan saya Arni. Perkenalkan saya Melani. Perkenalkan saya Retno. Perkenalkan saya Priscila. Perkenalkan saya Yosefin. Kami dari kelompok 4 WDK 1. Oke, jadi pada kali ini kami dari kelompok 4 akan memberikan tanggapan terhadap wawancara yang telah kami lakukan. Mungkin pertama-tama kepada teman kami Ella boleh menjelaskan tanggapannya. Oke, jadi berdasarkan topik yang kita sudah melakukan wawancara terhadap dokter dan perawat, yang saya pribadi dapat adalah psikosomatis sendiri adalah tanda atau gejala yang ditunjukkan secara fisik yang disebabkan karena adanya gangguan pada psikologi seseorang, di mana psikosomatis ini dia sendiri berasal dari kata ada psiko dan juga soma. Psiko sendiri adalah pikiran dan juga soma adalah tubuh. Jadi di sini seseorang yang mengalami psikosomatis akan menunjukkan tanda dan gejala fisik, dan tanda dan gejala fisik itu diakibatkan oleh adanya masalah pada psikologisnya. Misalnya adanya trauma masa lalu, adanya stres, ada cemas berlebih, itu bisa berdampak pada fisik seseorang. Dan seseorang yang mengalami psikosomatis, menurut wawancara yang telah kami lakukan, seseorang yang mengalami psikosomatis ini, dia akan merasakan tanda dan gejala fisik, padahal setelah dilakukan pemeriksaan tidak ada tanda dan gejala fisik sama sekali. Jadi yang memengaruhi mereka berpikir bahwa adanya tanda dan gejala fisik pada tubuh mereka itu hanyalah semacam hanya ilusi, halusinasi mereka semata. Padahal sebenarnya mereka tidak memiliki gangguan fisik sama sekali. Oke, terima kasih kepada Ella. Mungkin kepada Priscila boleh memberikan tanggapannya? Oke, mungkin dari hasil wawancara yang mungkin saya dapat atau saya tanggapi bahwa itu dikaitkan dengan spiritual ya. Jadi yang dari kami wawancara dengan teman perawat dan juga dengan dokter mengatakan bahwa ketika spiritual seseorang terganggu itu bisa mempengaruhi dia mengalami gangguan psikosomatis sendiri. Soalnya yang kami dapat bahwa dalam tubuh itu ada tiga komponen, itu tubuh, roh, dan jiwa. Nah, roh juga mempengaruhi pemikiran seseorang. Jika seseorang jauh dari Tuhan atau jika seseorang tidak mengenal Tuhan secara dekat, setiap masalah yang dia alami dia tidak bisa mengatasinya dengan baik, sehingga itu akan mempengaruhi gangguan psikosomatisnya dan pikirannya. Tapi yang menjadi tanggapan saya sendiri kemarin itu, jika orang yang tidak mengenal Tuhan tapi dia sia-sia saja, dia tidak mengalami gangguan psikosomatis seperti orang ateis yang terlihat sia-sia saja, itu bisa kita lihat bahwa tidak selamanya, kalau dari pandangan orang itu tidak selamanya dengan gangguan dengan pendekatannya dengan Tuhan bisa mengalami gangguan spiritual, tetapi bagaimana cara pikirnya, mindsetnya positif itu mempengaruhi gangguan psikosomatis. Oke, terima kasih kepada Priscila. Mungkin kepada Yosefin. Oke, kalau dari aku sendiri, yaitu tentang gangguan psikomatis itu juga dapat dipengaruhi oleh orang-orang yang sentimental. Jadi orang-orang yang sentimental ini memiliki emosi yang tidak stabil. Mungkin itu dapat dipengaruhi oleh aktivitasnya, oleh relasinya terhadap orang lain, sehingga itu membuat gangguan psikomatis pada dirinya sendiri. Misalnya itu kadang ada pasien itu yang mengalami sesak, menurut dia sakit, ternyata setelah dicek tidak ada keabnormalan sama sekali. Nah, itu dia psikomatis. Oke, terima kasih kepada Yosefin. Sekarang kepada Retno. Oke, jadi dari wawancara yang sudah akan dilakukan bersama dokter dan perawat melalui Zoom, insight yang saya dapatkan itu mengenai penyakit psikomatik. Sebenarnya penyakit itu bisa diobati, tetapi tergantung dari pandangan masing-masing individu. Jika dia menganggap bahwa penyakitnya ini seperti contoh yang sudah diberikan, misalnya ibunya menderita tekanan darah tinggi, terus kemudian karena aktivitas yang dilakukan, istirahat yang kurang bagus, terus makanan-makanan yang dia konsumsi kurang bagus, mengakibatkan tekanan darah tingginya naik, dia sudah menganggap bahwa penyakit itu dia dapatkan karena ibunya juga mengalami penyakit yang sama. Padahal sebenarnya jika dilihat lagi tidak seperti itu karena pola hidupnya yang kurang sehat yang mengakibatkan tekanan darah tingginya naik. Nah, pola-pola pikir seperti ini itu yang membuat dia menanamkan dalam dirinya bahwa dia menderita penyakit darah tinggi. Padahal sebenarnya tidak demikian. Itu yang saya. Oke, terima kasih Retno. Oke, baik. Sekarang saya akan memberikan tanggapan saya sendiri mengenai wawancara yang telah kami lakukan. Nah, dari saya sendiri, saya dapat belajar bahwa penyakit psikosomatis itu bisa diobati. Namun,
waktu pengobatannya itu bisa jadi pendek atau bisa jadi panjang, tergantung dari asal usul dia terkena psikosomatis itu karena apa. Mungkin karena bawaan atau keturunan, nah atau mungkin karena dia punya trauma tertentu. Misalnya dalam keluarga seseorang ini ibunya mengalami penyakit jantung, nah ibunya meninggal dunia akibat penyakit tersebut. Kemudian seseorang ini, anak dari ibu tersebut, mengalami kelelahan akibat mungkin bekerja, dan dia merasakan bahwa jantungnya itu berdebar-debar. Nah dari situ dia beranggapan bahwa oh saya sudah terkena penyakit jantung ini, saya jangan-jangan nanti nasib saya sama seperti ibu saya. Nah mulai dari situ dia seperti terganggu pikirannya, emosinya, dia tidak dapat mengendalikan emosinya. Mungkin dia jadi sering merasa pusing, merasa mual, mudah lelah. Itu tanda-tanda psikosomatis. Karena dia Mungkin saya mau menanggapi. Ya. Jadi itu kalau cara mengobatinya itu dia harus mengatur pola pikirnya ya. Nah betul sekali. Nah itu dia tadi kamu juga udah jelasin soal agama ya. Nah kalau misalnya kita adalah orang yang beragama, kita percaya Tuhan, apapun masalah kita pasti bisa mengatasinya karena kita mempunyai Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan. Jadi apapun emosi-emosi yang negatif yang datang ke dalam tubuh kita, yang datang ke dalam diri kita, itu kita bisa mengontrolnya karena kita bisa baca Alkitab, berdoa, kan dari situ kita mendapatkan kekuatannya. Nah gitu, dari aku sendiri gitu. Penyakit psikosomatis apabila sudah mencapai level yang tertinggi, bisa jadi itu akan membawa kepada pengaruh yang lebih buruk. Contohnya dia bisa menjadi gila atau orang dalam gangguan jiwa. Jadi pentingnya, jadi kalau udah rasa udah kayak ada gejala-gejala di dia psikopatis, pentingnya kita untuk langsung mengatasinya. Iya betul. Nanti kedepannya bisa berakibat ya terkait. Ya betul. Buat orang Kristen sendiri kan itu kan dia tuh kayak mendekatkan diri sama Tuhan kan. Nah kalau buat ateis sendiri tuh itu kira-kira mereka kayak datang ke kayak psikolog, misalkan ya psikolog atau psikiater. Ya. Pokoknya intinya tentang mindset, cara berpikirnya. Iya betul. Jadi seperti tadi kan itu secara pandangan Kristiani ya. Nah tadi Ella sempat bahas tentang ateis. Nah kalau aku sendiri, tanggapan aku dari orang yang ateis ini, dia bisa melakukan berbagai cara. Mungkin dia melakukan hobinya, misalnya gitu, untuk mengontrol perasaannya. Kan misalnya kalau kita memiliki masalah, terus kita pendam sendiri, kita tidak bercerita kepada orang lain, kita tidak melakukan hal-hal yang dapat membuat kita bangkit kembali, itu lama-kelamaan perasaan itu akan semakin bertambah dalam, kemudian pikiran kita semakin kacau. Nah itu nanti dapat berakibat pada ODGJ gitu tadi ya. Nah, seperti yang sudah dibilang juga sama perawatnya, sama dokter juga, penyakit ini jika di awal kita menganggap bahwa ini sepele dan kita tidak mengobatinya secara cepat, maka ini akan berisiko untuk membuat seseorang itu semakin larut dalam perasaannya yang nanti akan menyebabkan dia untuk kesehatan mentalnya itu semakin terganggu, bisa kita bilang merujuk ke ODGJ. Betul sekali kan. Oke, jadi yang dapat saya ambil insight dari keseluruhan tanggapan kita ini, kita itu untuk menghindari penyakit psikosomatis, kita itu harus berpegang teguh kepada Tuhan. Sehingga apapun masalah kita bisa menghadapinya. Kita mampu melewati semua itu, sehingga pikiran kita, perasaan kita tidak terganggu. Jadi kita menjadi jiwa dan roh kita itu selalu positif. Dan juga kalau kita kaitkan sama materi kita saat ini, dapat kita simpulkan kalau tubuh, jiwa, dan roh itu saling bergantung satu sama lain. Nah misalnya kalau ada masalah sama tubuh atau sama fisik, tentunya akan berdampak sama kejiwaan. Begitu pun sebaliknya, kalau ada masalah sama kejiwaan, tentunya akan berdampak lagi sama fisik. Seperti itu dapat kami simpulkan. Oke, jadi teman-teman apakah masih ada yang mau memberi tanggapan? Ya kalau menurut saya sangat penting ya untuk menjaga pola pikir dan juga spiritual kita di dalam Tuhan. Ya. Oke, ada lagi? Saya rasa cukup. Oke, baik. Demikian tanggapan dari kami kelompok 4. Saya Arni, Saya Melani. Saya Retno. Saya Priscilla, saya Sevin. Pamit undur diri. Dah.